Stop! Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Bingung cara belajar investasi dari nol? Download Seeds aja! Kamu bisa belajar investasi dari nol loh! Dengan berbagai fitur seperti Home, Sosial, Connect, Play, dan Seeds Academy. Platform belajar investasi dengan menggabungkan metode bermain game tentunya lebih asik dan menyenangkan. Tunggu apa lagi? Download Seeds sekarang juga. Seeds, investing together. Oke, halo, Oh, halo halo Mbak Mutia. Mas. Oke, Oke, siap. Sorry ya oke, Mbak, udah. Mm-mm. suara saya mungkin terdengar mungkin, atau ada yang kurang jelas, atau seperti Oh, apa? sudah jelas kok, Mas. Dan juga share Oke, screen-nya siap, sudah siap. kelihatan juga. Oke, siap. Mungkin saya ada beberapa kendala di kamera ya Mbak ya. Mungkin saya off cam, Mm. izin off cam nggak apa-apa? Oke, silahkan, no worries, Mas. Oke, Jadi saya persilahkan Mas Hakiki untuk bisa menjelaskan materi dengan. Terima oke, kasih. siap. Oke, siap. Oke Mbak, thank you. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Mutia atas kesempatannya juga dan selamat sore juga buat teman-teman yang udah hadir dan rekan-rekan juga para peserta Financial Accelerator dari Stage Finance. Mungkin sebelumnya saya juga mohon maaf ya, mungkin agak telat tadi ya dari transisi mungkin dari Mbak Asri. Yang pertama mengenai tentang balance sheet dan penjelasan pencatatan. Mungkin tadi ya sempat ada gap waktu ya, saya juga mohon maaf karena ada kendala dari beberapa dan lain hal. Mungkin ya kita langsung bahas aja ya mengenai tentang how to read financial statements, income statements, dan balance sheet tentunya, serta cash flow. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk aja ya. Next mungkin, nah ini mungkin selain pandang saya beberapa hal. Saat ini saya sebagai research analyst di Sara Investor Generation juga. Saya sempat sebagai berpengalaman di brand ambassador di SP Nasional juga. Saya juga sempat mengikuti atau internship di salah satu perusahaan finance di Singapura juga. Mungkin itu ya untuk gambaran saya dan saat ini alhamdulillah saya sudah memiliki lisensi kompetensi sebagai analis efek terdaftar seperti itu. Mungkin selanjutnya kita langsung bahas mengenai tentang konsep dari neraca itu sendiri ya. Neraca atau balance sheet sendiri tentu dua hal ini itu hal yang paling penting teman-teman. Tadi juga udah dijelaskan sama Mbak Asri mengenai tentang pencatatan dan lain sebagainya. Mungkin kita langsung loncat nih terhadap eh, lebih besar lagi dalam konsepnya. Maksudnya lebih besar lagi seperti apa? Lebih besar lagi di dalam hal ini adalah dalam skala yang lebih besar, dalam skala yang lebih luas, dengan cakupan yang lebih luas, yang salah satunya mungkin hal-hal yang berhubungan tentang perusahaan atau emiten, dan mungkin di financial accelerator ya tentu teman-teman diajak untuk nambahnya atau rekan-rekan Bapak Ibu sekalian diajak untuk mengetahui dan mendalami dari konsep si finansial itu sendiri seperti apa dan laporan keuangan itu seperti apa. Mungkin langsung aja ya kita masuk ke konsep pada neraca. Neraca sendiri atau bisa dikatakan dalam bahasa Inggrisnya itu atau balance sheet ya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian itu adalah terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah aset dan yang kedua adalah kewajiban. Tentu kalau kita bedah lagi yang namanya aset itu sendiri adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi hal-hal yang berhubungan tentang misalnya barang-barang perusahaan atau barang-barang emiten, terus juga mungkin dari misalnya cash flow dari perusahaan atau kas dari perusahaan dan lain sebagainya itu bisa dikatakan disebut dengan aset. Nah, yang di lain sisi di dalam balance sheet ada lawannya, namanya itu liabilities atau kewajiban. Jadi si kewajiban ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bentuk segala hal bentuk dari si perusahaan ini yang harus diselesaikan atau harus ditunaikan oleh satu perusahaan. Kewajiban ini bisa dalam bentuk utang juga, bisa dalam bentuk piutang juga dan sebagainya. Banyak berbagai macam jenisnya. Jadi pada intinya adalah balance. Mungkin tadi udah dijelaskan juga nih sama Mbak Asri. Mungkin saya mencoba untuk ini ya, untuk menghubungkan bahwasanya pada intinya ketika aset dan kewajiban itu halnya adalah harus bersama atau harus sama. Dari aset dan kewajiban itu harus sama seperti itu. Nah, ketika kewajibannya itu
berbeda dengan aset, tentu hal itu menjadi satu pertanyaan. Tidak bisa disebut dengan balance sheet atau neraca. Ya, mungkin kita tahu ya, neraca itu sendiri berarti antara aset dan kewajiban itu harus seimbang, ya kan? Berarti si asetnya, misalnya asetnya bentuk 50, berarti si kewajibannya harus 50. Nah, kewajiban ini biar bisa sama dengan aset, maka adalah yang namanya disebut dengan ekuitas atau shareholder equity. Nah, inilah yang disebut dengan tadi balance sheet. Jadi balance sheet adalah kumpulan dari aset dan kumpulan dari kewajiban seperti itu. Nah, tujuan dari neraca sendiri adalah melacak apa yang dimiliki dan apa yang diutangi. Tentu ya, tadi udah saya jelaskan juga bahwasanya si neraca atau si balance sheet ini membandingkan antara apa yang dipunya oleh perusahaan dan apa yang dihutangi atau apa yang harus ditunaikan oleh satu perusahaan seperti itu. Selanjutnya adalah, nah ini kekayaan bersih pada intinya. Tentu kekayaan bersih, Bapak Ibu sekalian itu nggak sepenuhnya hal yang berhubungan tentang cash, 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 cash. Mungkin kalau ya, di sini mungkin Bapak Ibu berpikir bahwasanya net worth seseorang atau gimana itu berhubungan dengan cash, berhubungan dengan besaran jumlah digit di tabungan Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebenarnya itu lebih luas lagi kalau dalam konsep laporan keuangan atau dalam konsep balance sheet itu sendiri. Net worth itu artinya adalah kekayaan bersih yang tidak hanya berpusat pada cash flow, tetapi ada aspek-aspek lain seperti surat utang, surat piutang, terus juga lembar kepemilikan saham, lembar kepemilikan satu perusahaan itu menjadi net worth gitu. Itulah makanya ketika kalau Bapak Ibu lihat kayak misalnya kita sebut saja beberapa konglomerat yang ada di Indonesia nih. Contohnya mungkin kita bisa ambil di sini Bapak Prajogo Pangestu ya kan. Mungkin dari teman-teman dari sini juga tahu ya Bapak Prajogo Pangestu, orang konglomerat nomor satu di Indonesia ya. Konglomerat nomor satu di Indonesia, dan dia sendiri memiliki kekayaan yang cukup besar, atau orang yang paling kaya di Indonesia yang mana beliau punya grup konglomerasi yaitu Barito Pacific, yang mana grup Barito Pacific ini sangat sangat cukup bisa dibilang sahabatnya retail karena beliau memiliki pandangan atau perusahaan-perusahaan beliau memiliki prospek yang cukup bagus. Mungkin kita sebut dengan brand, Barito Renewables Energy. Terus ada TPIA, Tanda Astri Pasifik yang kemarin habis mengakuisisi sel di Singapura. Terus juga mungkin ada yang baru IPO kemarin yaitu CDIA, Chandra Daya Investasi yang merupakan anak usaha TPIA, yang mana mereka bergerak di bidang infrastruktur dan investasi pendanaan dan lain sebagainya. Nah inilah yang bisa disebut bahwasanya ini adalah net worth, kekayaan. Jadi nggak selamanya hal berhubungan dengan cash flow. Tentu untuk pencatatan akuntansi, dia tentu accrual ya, atau akuntansi yang memang real dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan waktunya itu potret pada titik waktu tertentu, Bapak Ibu. Untuk balance sheet, biasa balance sheet itu dihitung secara jangka waktu dalam satu tahun, misalnya dari 2023 atau annual, seperti itu. Annual balance sheet, bisa dikatakan seperti itu. Selanjutnya, ini. Nah, sedang komponen di dalam neraca itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Mungkin tadi udah dijelaskan ya, ada aset, terus ada liabilities atau kewajiban seperti itu. Untuk di dalam aset sendiri itu masih dibagi dua lagi Bapak Ibu. Ada yang pertama aset lancar atau current asset yang mana itu berhubungan tentang aset-aset yang bisa dicairkan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Biasa nih di dalam laporan keuangan atau beberapa perusahaan-perusahaan yang landing di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan yang landing di publik ya Bapak Ibu itu biasanya menggunakan batas waktunya itu di bawah satu tahun seperti itu. Jadi rata-rata perusahaan yang ada atau rata-rata perusahaan yang landing di Bursa Efek Indonesia atau di IDX ya bisa dikatakan seperti itu, mereka itu memiliki jangka waktu yang bisa dapat dikatakan klasifikasi aset lancar atau current asset itu adalah ketika aset mereka di bawah satu tahun itu bisa diputer atau bisa dikelola atau bisa dicairkan seperti itu. Makanya dapatlah turunan-turunan dari aset lancar itu sendiri yang seperti kita lihat ada cash dan cash equivalence, ada marketable securities atau surat berharga yang dapat diperdagangkan. Nah, marketable securities ini banyak ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi dari sahamnya juga, bisa dari obligasinya juga, bisa dari sukuknya juga. Pokoknya sukuk-sukuk yang memiliki jangka waktu yang cukup singkat atau jangka waktu pendek. Terus account receivable tentu, piutang. Piutang ketika si satu perusahaan ini memberikan piutang atau memberikan utang kepada perusahaan lain. Dan selanjutnya adalah inventory, persediaan, dan order, current asset, dan aset lancar lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah itu mungkin tadi, kita udah current asset. Tentu yang selanjutnya adalah aset tidak lancar atau biasa dikatakan adalah long term asset. Nah kenapa dikatakan long term asset? Jadi pada intinya adalah
lawan atau kebalikan dari current asset ini sendiri sebenarnya kalau Bapak Ibu mau simpel seperti itu. Kalau si current asset itu bisa dicairkan dalam waktu jangka waktu 1 tahun ke bawah atau dapat dicairkan dalam bentuk sangat cepat seperti itu, sedangkan kalau aset tidak lancar ini sangat sulit untuk dicairkan. Jadi bisa dalam bentuk long term investment, investasi jangka panjang mungkin. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat juga kayak long term investment itu contohnya mungkin kita lihat di market ya. Saya mungkin di sini kita cuma sharing-sharing session aja. Jadi kita coba untuk bedah dan coba untuk lihat fakta di market juga kita hubungkan beberapa faktor-faktor dan beberapa hal-hal yang terjadi di market seperti itu atau beberapa hal yang terjadi di financial market seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu mungkin long term asset atau long term investment ini salah satunya mungkin kepemilikan. Bapak Ibu bisa searching juga kepemilikan dari salah satu perusahaan Bapak Hapsoro di perusahaan Chandra Daya Investasi seperti itu. Dan juga Chandra Daya Investasi memiliki kepentingan atau memiliki investment long term investment di perusahaan Ratu atau Raharja Energi Cepu yang dimiliki oleh Pak Hapsoro. Nah, di sini ini disebut dengan long term investment seperti itu. Selanjutnya mungkin ada fixed asset, tentu aset tetap ya Bapak Ibu ya. Fixed asset ini contoh kita bangunan dari sisi kantor, mungkin bisa dari sisi perusahaan atau pabrik dan lain sebagainya. Nah, ini disebut fixed asset. Selanjutnya goodwill. Nah, goodwill ini sebenarnya jadi perdebatan apa sih sebenarnya goodwill ini sendiri. Jadi goodwill ini kalau kalau dipermudah atau kalau di dalam apa ya? Bahasanya kalau misalnya sebentar Bapak Ibu. Iya, oke. Nah, jadi bahasanya goodwill ini adalah prospek si perusahaan itu sendiri. Contoh nih, contoh. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, perusahaan-perusahaan seperti Barito Renewables Energy juga, yang mana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang cukup diapresiasi di market dengan harga hingga nyampe 5.000, 6.000, 7.000. Per yang hampir menyentuh 500, 600 kali seperti itu. Price to earning ratio. Kenapa sebenarnya hal ini bisa terjadi? Ini perusahaan Barito Renewables Energy itu memiliki goodwill yang sangat bagus, prospek pada intinya. Jadi, aset tidak lancar goodwill itu bisa dikatakan adalah aset tidak lancar. Mereka si perusahaan ini, si brand ini memiliki potensi di masa yang akan datang untuk namanya dikalkulasikan atau diakumulasikan menjadi sebuah aset. Si Barita Renewables Energy berpotensi masuk ke MSCI, indeks Morgan Stanley, Composite Index seperti itu, yang mana indeks ini digunakan beberapa fund-fund manager di dunia seperti JP Morgan, Fidelity, terus juga ada UBS itu untuk investasi kepada saham-saham yang terdaftar di MSCI. Maka kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di sini ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar kayak misalnya, oh brand PTRO ini bakalan masuk ke indeks MSCI. Ini dia. Salah satu aspeknya adalah goodwill-nya. Dia memiliki potensi, dia memiliki aspek. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tahu, sebenarnya pergeseran investasi, arah investasi di bidang energi itu semakin mengarah kepada bidang investasi energi yang mengarah ke terbarukan. Seperti itu. Bahkan tembus hingga 30,6 miliar dolar seperti itu. Mungkin ini beberapa data yang saya sempat ambil di Bloomberg Business ETF seperti itu. Jadi inilah yang menjadi salah satu aspek disebut dengan goodwill seperti itu atau salah satu prospek dari perusahaan sehingga nilai perusahaan tersebut itu diapresiasi besar-besaran di dalam market. Selanjutnya mungkin ada long term asset ya, aset jangka panjang lainnya dan lain sebagainya. Mungkin ini juga jadi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Inilah yang disebut dengan aset lancar dan aset tidak lancar ya. Mungkin ini ya, seperti itu. Selanjutnya mungkin ada liabilities atau kewajiban. Nah, kewajiban sendiri tentu dibagi jadi dua juga ya Bapak Ibu ya. Tadi ada aset lancar, current asset dan long term asset. Sekarang juga untuk kewajiban itu juga dibagi dua Bapak Ibu. Ada current liabilities dan long term liabilities. Yang pertama adalah dari current liabilities atau kewajiban lancar. Berarti kewajiban yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Yang mana kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh satu perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, turunlah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau beberapa hal yang masuk dalam current liabilities. Yang pertama ada payables atau accrued expenses, yaitu hutang dan beban yang masih harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Terus ada juga
short term debt atau utang jangka pendek. Terus ada panjang mungkin ya utang jangka panjang juga, terus ada long itu. Nah, selain itu juga tadi ya itu terbentuk dari dua ya, terbentuk dari dua hal. Yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilities. Liabilities ini adalah gabungan dari si ya aset dan liabilities harus seimbang ya tentu ya. Tadi kita bahas juga aset dan liabilities harus seimbang, dan liabilities ini ditopang oleh namanya shareholders, itu ekuitas pemegang saham atau equity lah atau modal dari satu perusahaan itu tersebut. Nah, di sini kita ada beberapa stocks atau beberapa keterangan atau penjelasan mengenai shareholder equity ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mungkin kita lihat adalah preferred stock ya. Tentu saham yang memberikan saham preferen atau saham preferensi atau saham apa ya bahasanya itu, saham ini atau lembar saham ini memiliki kekuatan yang cukup besar, kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang lebih memiliki powerful daripada saham-saham biasanya seperti itu. Sehingga si saham ini memiliki hak khusus kepada pemegangnya seperti prioritas pembayaran dividen. Itu contohnya. Mungkin kalau preferred stock yang dimiliki oleh, mungkin saya ngambil lagi ya Pak Prajuko Pangestu, yaitu beliau memiliki preferred stock di Bertop Pacific. Jadi sehingga beliau memiliki hak khusus, contohnya adalah dari arah kebijakan dari suatu perusahaan juga mau dibawa kemana, terus juga ada juga dia prioritas pembayaran dividen dan sebagainya. Tentu yang kedua adalah common stock atau additional paid-in capital atau saham biasa atau modal di sektor tambahan. Mungkin kita tahu ya Bapak Ibu ya, kalau di common stock berarti ya saham biasa seperti itu. Saham biasa atau saham yang dimiliki oleh perusahaan seperti itu. Saham-saham yang seperti yang kita punya seperti itu. Nah, dari si common stock ini, yaitu yang dapat kita beli, yang dapat diperdagangkan di masyarakat, yang namanya dalam bentuk free float seperti itu. Inilah yang disebut dengan free float, Bapak Ibu, common stock tadi. Common stock atau saham-saham yang diperdagangkan tadi. Selanjutnya ada retain earnings ya, yaitu laba yang ditahan, yaitu laba yang tidak dibagikan sebagai dividen dan disimpan untuk digunakan kembali dalam perusahaan. Berarti ya laba yang ditahan berarti ketika si perusahaan ini menghasilkan operasional atau menghasilkan revenue dipotong dengan biaya operasional, selanjutnya muncullah yang namanya laba atau keuntungan bersih, seperti yang mana keuntungan bersih ini diputar lagi atau dimiliki oleh perusahaan, dipegang perusahaan untuk mungkin modal dari ekspansi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada saham pemberdaraan atau treasury stock ya, yaitu yang saham yang perusahaan yang dibeli kembali dari pasar dan saat ini dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya kalau mungkin Bapak Ibu tahu ada buyback. Nah, inilah treasury stock, saham perbendaharaan seperti itu. Selanjutnya, ini ya tadi yang saya sampaikan bahwasanya poin dari si neraca atau balance sheet ini adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat aset must always equal liabilities and shareholders equity. Jadi asetnya ini, suatu aset dari satu perusahaan atau emiten itu harus selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas dari pemegang saham. Selanjutnya adalah cash balances atau cash balance comes from the ending balance on the cash flow statement, yaitu saldo kas yang berada di balance sheet itu berasal dari saldo akhir pada laporan arus kas. Nanti kita bahas habis ini. Selanjutnya adalah return earnings, yaitu less periods balance sheets plus net income minus dividends, yaitu laba dividen itu adalah laba ditahan itu adalah periode yang telah lalu ditambah dengan laba bersih ya. Berarti balance sheet atau neraca yang lalu ditambah laba bersih dibagi dividen seperti itu. Itulah disebut dengan return earnings seperti itu. Atau laba ditahan. Mungkin kita langsung masuk nih. Kita langsung masuk ke cash flow statement atau ya tadi arus kas. Apa sih arus kas itu sendiri? Jadi pada intinya adalah arus kas, Bapak Ibu tahu ya namanya arus kas berarti melacak pergerakan kas masuk dan keluar ya. Berarti melacak uang masuk dan uang keluar bahasanya. Seperti itu, dan itulah disebut dengan cash flow. Berarti uang masuk dan uang keluar itu dicatat. Jadi laporan ini tuh memberikan gambaran yang jelas bagaimana si perusahaan atau si emiten itu sendiri mengelola kasnya untuk memenuhi kewajiban finansial, investment, dan mendanai kegiatan operasionalnya. Jadi dari sini nih Bapak Ibu nih bisa lihat cashnya si perusahaan ini ke arah mana aja nih. Dia ke arah investment kah? Dia mengarah ke bidang fixed asset kah, atau dia mengarah kepada capital expenditure atau ekspansi si perusahaan untuk membangun pabrik? Di sini cash flow bisa kelihatan, uangnya keluar kemana aja tuh, sisi-sisinya, poin-poinnya, apakah lebih banyak operasional dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat biasa si perusahaan ketika beroperasional, si cash flow ini sangat penting. Mengapa? Ya tadi Bapak Ibu bisa lihat, oh
si perusahaan ini ternyata dia minus misalnya dari cash flow-nya. Ternyata perusahaan ini kok turun harganya, kok dia terdepresiasi dari market. Terus juga misalnya PBV-nya kok turun, si perusahaan ini kok fundamentalnya turun, PBV-nya turun, PER-nya turun, dan lain sebagainya mungkin. Price to earning ratio-nya cukup tinggi. Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat cash flow. Ternyata si perusahaan, oh ternyata perusahaan lebih fokus kepada investment misalnya. Contohnya investment tadi ya, contohnya kayak Raharja Energi Cepu atau Ratu, invest ke CDIA atau CDIA invest ke Ratu, seperti itu. Selanjutnya, nah tujuan dari cash flow ini sendiri yaitu tentu yang pertama ya tadi ya, melacak pergerakan kas keluar dan masuk ini dilacak Bapak Ibu. Dilacak secara detail. Selanjutnya adalah membantu pengambilan keputusan Bapak Ibu. Jadi membantu pengambilan keputusan tentu ya ketika Bapak Ibu udah tahu si kas si suatu perusahaan atau suatu emiten, Bapak Ibu tuh akhirnya bisa mengambil, oh ini perusahaan layak untuk diinvestment. Mungkin di sini ya Bapak Ibu ada beberapa juga yang tidak hanya sebagai investor, mungkin di sini Bapak Ibu juga berperan di bidang finance ya. Seperti itu, tapi biasanya kalau laporan keuangannya erat kaitannya hal yang berhubungan dengan investment ya atau para investor. Sehingga dari sini Bapak Ibu tahu oh ternyata si perusahaan ini lagi fokus kepada capital expenditure, lagi fokus pembangunan pabrik. Pabrik apa ya? Di situ Bapak Ibu bisa lihat, kulik, mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari keterbukaan informasi dari perusahaan, Bapak Ibu masuk ke dalam namanya si website si perusahaan, terus juga keterbukaan informasinya juga. Mungkin oh ternyata misalnya INKP lagi membangun pabrik kertas di daerah sini. Terus INKP misalnya lagi membangun pabrik kertas di daerah Riau dan lain sebagainya. Nah ini, akhirnya di situ Bapak Ibu akhirnya bisa tahu, oh ternyata si INKP Indah Kiat Pulp Tbk itu capital expenditure-nya lagi membangun pabrik ternyata. Wah ini potensi dong. Kenapa potensi ya? Tentu ketika semakin banyak dia produksi, semakin revenue perusahaan itu semakin naik. Kayak gitu. Selanjutnya mungkin nah, ini ya mirip dengan rekening giro atau rekening tabungan ya Bapak Bapak Ibu ya, cash flow ya. Berarti ya Bapak Ibu tahu lah ya rekening tabungan Bapak Ibu atau rekening giro Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ngeliat ketika Bapak Ibu top up atau gimana atau Bapak Ibu dapat uang masuk maka tercatat uang masuk berapa. Kalau Bapak Ibu transfer ke orang lain tentu outnya berapa kelihatan seperti itu. Tentu jenis akuntansi yang digunakan adalah cash akuntansi, cash accounting atau akuntansi kas ya. Akuntansi kas ini maksudnya cash yang real, yang memang uang eh, uang bahasanya uang cash ya uang real ya, uang nyata yang mana itu dapat digunakan untuk operasional dan dapat digunakan untuk kegiatan perusahaan seperti itu. Selanjutnya mungkin rincian tambahan. Ini yang pertama si cash flow itu memiliki tanggal mulai dan tanggal selesai tentu ya biasa kayak cash flow dari kuartal mungkin dari Januari sampai Maret mungkin kuartal pertama ataupun dari secara annual dari Januari sampai kuartal keempat Desember seperti itu. Tentu selanjutnya adalah arus kas dari operasi sama dengan dikurangi belanjaan modal disebut dengan arus kas bebas atau free cash flow. Yang mana ketika si arus kas dari operasi ini dikurangi sama belanja modal, berarti ketika si perusahaan ini tercatat memiliki arus kas yang cukup besar nih, dan belanja modal ditambah dengan belanja modal oleh si perusahaan, maka mendapatkan free cash flow ini yang biasa digunakan untuk free cash flow ini adalah salah satu instrumen untuk menilai si perusahaan atau menganalisis satu perusahaan ke depannya 10 tahun ke depan dia berada di angka berapa, si cash flow si perusahaan itu di angka berapa dan nilai nilai layak si satu perusahaan itu di angka berapa seperti itu. Itu biasa digunakan oleh para analis efek atau analis ekuitas dan perusahaan. Dan selanjutnya adalah saldo akhir kas tentu masuk ke neraca seperti itu. Selanjutnya adalah komponen utama ya tentu dalam cash flow statement yang pertama adalah net income tentu. Net income ini sendiri ya kalau Bapak Ibu tahu juga net income ya jelas dari bahasanya net income yaitu laba bersih yang mana dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu. Contohnya misalnya net income di sini mungkin net income secara kuartal pertama dari PTBA atau PT Bukit Asam. Jadi ya kuartal pertama berarti dihitung dari bulan Januari sampai Januari sampai Maret seperti itu. Tentu selanjutnya adalah non-cash charge atau biaya non-cash. Nah, biaya non-cash ini sendiri yaitu biaya yang dicatat dalam laporan laba rugi tetapi tidak melibatkan pembayaran kas. Contohnya biaya non-cash adalah depresiasi atau amortisasi yang mana nanti ini depresiasi dan amortisasi ini biasa dipakai buat EBITDA Bapak Ibu. Penghitungan yaitu earning before interest and tax and depreciation and amortization. Amortization ya, benar.
Selanjutnya adalah secara change in working capital, tentu perubahan dari modal kerja ya Bapak Ibu ya. Entah itu dari mereka mendapatkan suntikan dana, entah itu dari capital venture atau misalnya perusahaan capital ventura. Maka contohnya mungkin kalau change in working capital atau perubahan modal kerja mungkin mereka dapat suntikan dana, kita ngambil contoh yang di market itu Goto ya, sempat dari North Star Group yang dimiliki oleh Patrick Waluyo ya Bapak Ibu ya, mereka sempat berinvestasi di tentu di si Goto ini sendiri. Selanjutnya adalah operating cash flow ya. Operating cash flow sendiri mungkin dari bahasanya udah jelas ya, harus kas dari operasi, yaitu seluruh kas yang dihasilkan oleh tentu dari aktivitas operasional perusahaan. Ya berarti kalau arus kasnya berarti ya berhubungan tentang pendapatan dan pembayaran biaya operasional. Nah ini disebut dengan operating cash flow seperti itu. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu tahu dari si komponen utama dari cash flow statement, ada juga dari komponennya beberapa hal yang lain seperti aktivitas investasi atau investing activities, yaitu capital expenditure for property, plant equipment, belanja modal untuk properti, pabrik dan peralatan, akuisisi, dan net cash from investing activities. Nah, ini maksudnya gimana, Mas? Jadi cash ini sendiri itu memiliki beberapa aspek. Nanti kita bahas. Beberapa aspeknya itu apakah mereka menggunakan aktivitas investasi atau cash mereka untuk menggunakan aktivitas investasi, ataukah menggunakan aktivitas untuk pendanaan dan lain sebagainya, ini kita akan bahas. Mungkin kita bahas dulu aktivitas investasi ya, yang mana aktivitas investasi yang berasal dari cash seperti itu. Yang pertama adalah capital expenditure for property, plant, dan equipment. Tentu ya, ini udah jelas ya, capital expenditure berarti si perusahaan itu mengeluarkan dana atau mengeluarkan cash mereka untuk capital expenditure, untuk kebutuhan capital, untuk kebutuhan aset mereka atau fixed asset kalau bahasa di dalam di dalam balance sheet tadi ya Bapak Ibu ya. Yang mana hal yang berhubungan tentang aset-aset real, contohnya ada properti atau ada pabrik juga atau ada peralatan. Ada di apa ya? Ada dialihkan atau ada di convert dari cash itu menjadi satu hal yang bersifat real. Sifat real itu maksudnya bersifat bentuk benda seperti itu. Yang kedua adalah akuisisi, tentu akuisisi perusahaan, misalnya akuisisi perusahaan dari mungkin yang lagi rame ya Bapak Ibu ya, mungkin SSIA mungkin ya. Ini lagi rame dan ini masih hype dan ini masih kelihatan panas banget ya di market, lagi rame akuisisi SSIA oleh Jarum ya, oleh grup Jarum, yang mana juga diikutin oleh Chandra Asri Pasifik ya. Tahu Bapak Ibu tahu juga Chandra Asri Pasifik merupakan anak atau TPIA merupakan anak usaha dari Pak PP seperti itu. Anak usaha dari Barito Pasifik atau termasuk dalam Barito Pacific Group. Selanjutnya mungkin ada net cash from investing atau arus cash bersih dari aktivitas investasi ya. Mungkin tadi contohnya mungkin Bapak Ibu tadi yang saya katakan bahwasanya ketika si CDIA investasi ke Ratu ya Bapak Ibu, si Ratu itu otomatis si CDIA ini menjadi eh, holder di dalam si perusahaan. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan mungkin. Yang selanjutnya adalah net cash from investing activities ya. Tadi mungkin saya udah beberapa hal yang udah saya jelaskan juga tadi dari aspek si ini sendiri ya Bapak Ibu. Sebentar, ya benar. Dari aspek net cash ya, dari aspek arus kas bersih dari aktivitas investasi, mungkin Bapak Ibu tahu ya, kayak misalnya tadi ketika si CDIA atau Chandra Daya Investasi itu investment memiliki ya invest atau aspek mereka invest secara long term kepada perusahaan Raja Energi Cepu yang dimiliki oleh Pak Hapsoro atau mungkin kode sahamnya ya Ratu seperti itu. Selanjutnya adalah kita masuk ke nah ini aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan yang digunakan untuk cash ini tentu banyak ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu lihat ketika kemarin ini yang pertama adalah borrow atau repay debt atau meminjam atau membayar utang ya Bapak Ibu. Ketika si CDIA ini mungkin salah satu aspek yang ketika dia
tidak masuk ke dalam aspek syariah, Bapak Ibu. Itu mereka si CDI itu memiliki return return yang berada di atas 10%, yaitu return non halal, yaitu salah satu aspek syariah mungkin yang bisa dikatakan seperti itu, return non halal di atas 10%. Sehingga si CDI ini tidak masuk ke dalam kategori saham syariah. Nah, ini juga menjadi salah satu aspek. Terus selanjutnya adalah isu atau ya ini biasa isu ya atau reg isu ya repurchase stock atau menerbitkan atau membeli kembali saham atau bisa dibilang buyback saham biasanya atau reg isu mungkin yang reg isu yang lagi hype kemarin itu adalah WiFi ya, yaitu ketika mereka menerbitkan saham baru untuk namanya mendapatkan modal tambahan modal sebesar 5 triliun untuk kegiatan ekspansi perusahaan mereka atau perusahaan WiFi yang mana juga si WiFi ini sendiri atau Surge ya atau solusi energi ya tadi solusi energi digital ini merupakan salah satu saham yang dimiliki oleh konglomerasi adik dari Bapak Prabowo Subianto seperti itu. Selanjutnya adalah pay dividen, tentu membayar dividen dari cash Bapak Ibu karena cash itu adalah dividen itu pasti berbentuk cash, berbentuk uang yang bisa dicairkan dengan sangat cepat seperti itu. Selanjutnya adalah net cash from financing activities atau arus cash bersih dari aktivitas pendanaan seperti itu. Selanjutnya mungkin, nah, jadi selanjutnya kita masuk ke perubahan kas selama period, yaitu cash start of period, kas awal periode, dan yang kedua adalah kas end of period atau kas akhir periode. Tentu sangat berbeda, Bapak Ibu ya. Ketika kas itu di awal period misalnya berbentuk atau jumlahnya adalah 1 juta, ketika di akhir period dia bisa menjadi 500.000. 500.000-nya kemana Mas Hakiki? Beda dengan beda dengan balance sheet yang harus sama. Kalau di kas ini menunjukkan bahwa si perusahaan itu beroperasi seperti itu atau memiliki aktivitas operasional yang sangat jelas sehingga dapat dikatakan ketika perusahaan itu memiliki cash yang turun tetapi cash-nya ini produktif arahnya yang tadi yang bisa saya katakan yang bisa dilihat dari aktivitas investasi kah atau mungkin dari aktivitas pendanaan seperti itu, maka perusahaan ini cukup bagus dan cukup bisa dilihat untuk kita untuk menjadi salah satu barrier untuk kita investasikan atau mungkin kalau di sini di finance mungkin untuk para investor ini untuk aspek investasi seperti itu. Selanjutnya adalah Bapak Ibu ya, kita masuk ke laba rugi mungkin ya. Beberapa aspek atau beberapa bisa dibilang ini saya ngomongnya kesehatan finansial perusahaan berdasarkan laporan laba rugi ya. Jadi sebenarnya laporan laba rugi ini sendiri tentu ya berhubungan tentang revenue perusahaan satu. Yang kedua berhubungan tentang apakah si perusahaan ini dibandingin ketika revenue-nya sama operasionalnya lebih gedean mana nih ya kan? Lebih gedean mana? Oh ternyata si perusahaan ini kalau dilihat ternyata lebih besar revenue-nya tentu laporan laba seperti itu. Kalau misalnya ternyata ruginya lebih besar dan lain sebagainya tentu ya disebut laporan rugi seperti itu. Di yang pertama mungkin di sini ada revenue atau pendapatan, yang kedua adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan ya Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya adalah gross profit, tentu laba kotor, yang mana laba kotor ini berhubungan tentang si revenue perusahaan dikurangnya dengan operasionalnya dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah operating expense juga, beban operasional, dan selanjutnya ada operating income atau pendapatan operasional seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin, nah ini juga ada ya Bapak Ibu beberapa hal lagi, yaitu non-operating income, expense, yaitu pendapatan atau biaya non-operasional. Selanjutnya ada pre-tax income juga, yaitu pendapatan sebelum pajak, income tax, atau pajak penghasilan, net income, laba bersih, share outstanding, atau saham-saham yang beredar, dan earning per share. Biasa ini aspek-aspek yang cukup diperhatikan oleh beberapa orang finance atau beberapa perusahaan-perusahaan yang terbit atau di bursa atau ya landing di bursa publik, yaitu mungkin earning per share ya, seperti itu. Dan net income juga seperti itu. Dan tentu tidak lupa juga share outstanding, jumlah saham yang beredar di masyarakat. Atau bisa dikatakan mungkin free float seperti itu. Dan saham yang diperdagangkan. Selanjutnya mungkin, nah ini mungkin beberapa analisis rasio ya Bapak Ibu ya. Beberapa analisis rasio yang mungkin bisa jadi landasan ya. Landasan bagi si satu perusahaan ini untuk dinilai apakah layak untuk diinvestasikan apa tidak. Mungkin di sini ada namanya gross margin ya, yaitu margin kotor si perusahaannya itu seperti apa. Maksudnya gross margin gimana Mas Hakiki? Pada intinya adalah gross margin ini adalah kalau dibandingin pendapatan si perusahaan ini efisiensi apa enggak gitu. Jadi si margin kotor atau si margin jumlah keuntungan si perusahaan ini
dibandingin dengan jumlah pendapatan perusahaan, itu bagaimana seperti itu, rasionya seperti apa gitu. Jadi pada intinya adalah menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa. Apa bedanya sama operating margin? Kalau operating margin itu mengukur seberapa besar pendapatan operasional dibandingkan dengan pendapatan keseluruhan. Itu operating margin. Kalau gross margin itu keseluruhannya, yaitu laba kotor. Kalau operating margin berarti operasi. Hal-hal yang bersifat atau margin atau selisih ya bahasanya. Mungkin kita Bapak Ibu sih ngomong margin 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 banyak dari apa sih sebenarnya? Ya ada intinya adalah selisih. Selisih berarti operating margin berarti selisih keuntungan. Selisih keuntungan pendapatan operasional dibandingin keseluruhan pendapatan si perusahaan, revenue perusahaan. Mungkin tadi Bapak Ibu bisa dilihat ya. Kan operasional si perusahaan ini nggak cuma di operasional aja, mungkin ada dia di bidang investasi, ada juga di bentuk pendanaan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada net margin. Net margin adalah mengukur seberapa besar laba bersih dibandingkan dengan pendapatan. Berarti ya tentu net income atau net income-nya seperti itu dibandingin dengan revenue keseluruhan dari suatu perusahaan. Tentu kenapa ini penting? Pada intinya adalah ini memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan secara keseluruhan setelah semua biaya dan pajak. Kalau mungkin tadi si margin kotor itu masih berhubungan dengan semuanya, keseluruhan laba kotor yang mana belum dikurangi oleh pajak juga dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalnya si net margin ya, itu dia berhubungan tentang laba bersih. Jadi setelah dipotong dengan tax, setelah dipotong dengan yang namanya biaya-biaya yang lainnya. Nah ini, makanya kalau gross margin itu menghitung mengenai tentang efisiensi perusahaan, mengenai produksi barang dan jasa, kalau net margin, ya Bapak Ibu ya, kalau net margin itu berhubungan mengenai tentang profitabilitas seperti itu. Dan selanjutnya mungkin ada earning per share, yaitu mengukur laba yang dihasilkan per saham. Yang mana EPS ini adalah indikator paling penting bagi investor untuk menilai kinerja perusahaan berdasarkan saham yang dimiliki. Ya, seberapa besar revenue perusahaan yang bisa dihasilkan, seberapa besar saya investment, misalnya saya memiliki 100 slot saham BBCA dan 100 slot saham BBRI, saya bandingkan IPS-nya, mana yang lebih menguntungkan, ternyata mana yang lebih memberikan return, saya sebagai investor, mana yang lebih tinggi seperti itu. Karena kan pada ini kita investasi adalah kita berharap kita mendapatkan pengembalian dari aktivitas operasional si perusahaan atau dari aktivitas si perusahaan tersebut seperti itu. Selanjutnya mungkin, nah ini mungkin ya beberapa pertanyaan kunci dalam analisis laba rugi ya, analisis cepat dari laporan laba rugi. Yang pertama mungkin ini nih. Yang pertama adalah is revenue growing or shrinking? Why? Ini mungkin pertanyaan yang cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Apakah si pendapatan perusahaan ini sedang meningkat atau menurun? Simple. Ini pertanyaan yang paling inti sebenarnya. Ketika Bapak Ibu menganalisis sebuah laporan keuangan, Bapak Ibu harus tahu nih awalnya terlebih dahulu. Bapak Ibu harus tahu nih awalnya terlebih dahulu si perusahaan ini seperti apa gitu. Si perusahaan ini apakah si laporan keuangannya atau pendapatan si perusahaan ini bagus apa tidak? Kayak gitu. Apakah make sense atau tidak gitu. Dari sini bisa kelihatan Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin jadi ketika si pendapatan atau revenue-nya ini naik dari mungkin per kuartal dari kuartal pertama ke kuartal kedua ke kuartal ketiga dan ke kuartal keempat ternyata dia semakin hari semakin naik, maka ini it's good dong sebagai perusahaan. Mungkin secara annual dari 2022 naik dari 10 juta revenue-nya mungkin 10 juta dolar, ketika di 2023 naik menjadi 15 juta dolar, ketika di 2024 naik jadi 20 juta dolar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya revenue-nya ini naik, growing, not shrinking gitu, atau nggak jatuh seperti itu. Selanjutnya adalah are operating expenses growing slower or faster than revenue? Why? Pada intinya adalah apakah si biaya operasional perusahaan ya are operating expenses growing slower or faster than revenue? Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat. Apakah biaya operasional pertumbuhan ini tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan pendapatan seperti itu? Berarti kalau bisa dilihat ternyata kalau udah si operating expenses ini udah mulai tumbuhnya lebih cepat daripada si revenue, nah ini tentu bisa menjadi alasan Bapak Ibu, oh ini perlu dianalisis lebih mendalam. Ini biaya operasionalnya udah mulai gede nih,
udah mulai meningkat tajam nih daripada si dibandingin pendapatannya. Oke, kita coba lihat operating expenses-nya nih banyaknya di mana gitu. Seperti itu. Makanya mungkin Bapak Ibu tahu beberapa kayak saham NCKL dan lain sebagainya, itu operating expenses-nya cukup besar Bapak Ibu. Kayak gitu. Dan bahkan dia growing slower than revenue-nya seperti itu. Ini mungkin beberapa contoh yang bisa saya kembangkan atau yang saya berikan ya. Jadi ternyata mereka memiliki beban yang cukup besar juga di bidang atau di utang juga, sehingga mereka merestrukturisasi tentunya dari cash flow mereka, dari aset mereka seperti itu. Selanjutnya adalah is gross margin stable or contracting? Apakah si margin kotor perusahaan ini stabil atau semakin menyusut, ya kan? Berarti ketika margin kotor si perusahaan ini kalau dia stabil, ya maksudnya stabil berarti efisiensi si perusahaan. Kalau memang misalnya menyusut ya tentu hal yang cukup apa ya? Berarti tingkat efisiensinya cukup bisa dipertanyakan seperti itu ya. Selanjutnya mungkin is pre-tax income growing ya, mungkin beberapa pendapatan sebelum pajak ya, itu apakah meningkat dan apa yang mendukung faktor pertumbuhan tersebut. Nah, pada intinya mungkin kalau kenapa sih sebenarnya pre-tax income itu sangat penting? Karena pada intinya revenue perusahaan yang realnya itu nggak dipotong sama pajak tentu of course. Berarti itu tidak ada hal yang berhubungan tentang pajak ketika si operasional perusahaan. Makanya pre-tax income ini sangat-sangat bisa dilihat jadi basis atau dasar untuk melihat satu perusahaan ini it's good or not gitu. Kayak gitu. Karena itu menunjukkan operasional perusahaan. Timbal balik hasil dari operasional perusahaan tanpa ada campur tangan dari pajak dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada is net income growing faster than revenue? Ya pasti apakah laba bersih perusahaan tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan? Tentu ini berhubungan tentang profitabilitas ya Bapak Ibu. Nanti berhubungan dengan profitabilitas berarti si perusahaan ini kalau misalnya net income-nya itu growing faster than revenue, berarti net income-nya lebih tinggi daripada revenue-nya, tingkatnya mungkin naik 1% atau 2% dan 3%, dan it's good of course pastinya. Tentu ya balik lagi, ketika net income-nya naik, EPS-nya bisa berimpact atau memiliki efek domino kepada EPS-nya. Maka bisa jadi apakah IPS-nya itu tumbuh lebih cepat atau tentu lebih lambat dari atau dibandingkan dengan pendapatan seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi pada intinya adalah ketika Bapak Ibu menganalisa laporan keuangan, tentu banyak aspek yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Dari antara revenue-nya itu naik apa tidak, terus Bapak Ibu ngebandingin operating expenses dari satu perusahaannya itu naik apa tidak, dan tentu selain itu juga nanti mungkin kita bahas ya. Kita langsung bedah nih mungkin. Saya izin ya mungkin, sorry. Saya mungkin izin ya kamu Tia untuk mungkin share contoh ya. Mungkin kita mungkin bedah nih buat teman-teman di sini juga atau Bapak Ibu di sini juga yang telah hadir. Mungkin kita langsung mencoba untuk menganalisis ya beberapa perusahaan yang ada di market seperti itu. Mungkin yang lagi hype yang saat ini adalah kita coba buka ke perbankan seperti itu. Apa efeknya di perbankan dan lain sebagainya. Mungkin lagi hype nih perbankan. Kenapa si perbankan ini lagi hype? Tentu hal ini berhubungan dengan ya pastinya Bapak Ibu tahu dong hal-hal yang berhubungan tentang eh, mata uang juga ya Bapak Ibu bisa dikatakan seperti itu. Terus juga suku bunga dan lain sebagainya. Nah ini nih dapat dipertimbangkan seperti itu. Makanya ketika Bapak Ibu lihat suku bunga itu erat kaitannya dengan saham perbankan. Why? Tentu ketika suku bunga itu turun nih, misalnya Bapak Ibu, ketika suku bunga turun otomatis tingkat pengembalian atau tingkat tekanan dari bunga yang diberikan untuk propertis dan lain sebagainya itu tentu lebih meringankan bagi para pelanggan atau konsumen. Sehingga aset propertis ketika dia suku bunga turun, properti itu pasti naik. Perbankan juga naik. Kenapa perbankan naik? Ya, ketika suku bunga turun, kan suku bunga ini adalah menjadi salah satu patokan bagi para investor, bagi para konsumen untuk meminjam. Ketika suku bunganya naik, ketika suku bunga ditingkatkan, misalnya 25 basis point ataupun mungkin 50 basis point, mungkin sekarang kita 6,25 ya, 6,25%, yang mana dari sebelumnya 6,50%, pada intinya gini,
ketika suku bunga ini turun, otomatis ketika Bapak Ibu nih minjam uang di bank, tingkat pengembalian Bapak Ibu untuk mengembalikan uang itu tentu bakalan lebih rendah daripada suku bunga yang sebelumnya. Ada selisih 25 basis poin. Makanya ketika ini tuh menjadi efek domino terhadap perbankan. Karena pada intinya perbankan ini adalah berhubungan tentang NPL, berhubungan tentang bagaimana rasio mereka dalam peminjaman kepada dana kepada nasabah. Ya pasti namanya perbankan itu berhubungan dengan aktivitas pengumpulan dana dan aktivitas penyaluran dana. Ketika aktivitas penyaluran atau di beberapa aspek atau di salah satu aspek itu macet ya Bapak Ibu ya. Tentu hal ini menjadi alarm bagi satu perusahaan. Tentu mengganggu dari operasional perusahaan seperti itu. Mungkin saya izin share ya Bapak Ibu ya. Bentar. Kita mungkin masuk di sini. Saya izin share. Saya izin share sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Nah, ini ya. Jadi salah satu efek dari suku bunga naik itu salah satunya ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu lihat dari balance sheet dan lain sebagainya juga, Bapak Ibu bisa lihat itu. Bahwasanya ketika si balance sheet atau book value satu perusahaan, mungkin di sini kita masuknya ke saham perbankan ya. Secara industri, rata-rata book value dari perusahaan perbankan atau big bank di Indonesia, mungkin kita lihat ada Bank BCA, Bank BRI, ada Bank BMRI, dan ada Bank BNI. Kalau dibandingin pada semuanya, tentu hal-hal yang berhubungan tentang book value, ya mungkin di sini yang cukup besar adalah BCA ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat bahwasanya dia di 246, tetapi tentu ada yang lebih besar lagi yaitu BRI yang hampir menembus 300,611 triliun Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu bahwasanya tetapi kalau Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu lihat dibandingkan short term dan long term dari Bank BCA dan Bank BRI, ternyata Bank BCA ini lebih efisien bahkan dibandingin yang lain. Nah, ini makanya kenapa why BCA itu it's always selalu mungkin bisa dibandingkan, wah ini BC. Kalau mau kalian mau saham, kalau kalian mau investasi, investasi yang aman, investasi yang jelas ya saham BCA. Operasionalnya jelas juga. Terus juga mungkin ya hal yang berhubungan tentang hal yang di luar berhubungan tentang finance, tentang kayak misalnya service dan lain sebagainya. Kita tahu juga Satpam BCA seperti apa, service dari si pegawai BCA seperti apa. Nah, dan ini juga terlihat dari laporan keuangan mereka seperti itu. Dari debt, dari tingkat utangnya juga ya Bapak Ibu bisa lihat ternyata si BCA ini cukup yang namanya bisa dikatakan sangat rendah Bapak Ibu, bahkan paling terendah seperti itu. Terus juga ada cash flow ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat cash flow-nya, terus dari total aset dan total liabilities-nya juga seperti itu. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat. Selanjutnya mungkin kita masuk ke income statement dari current EPS, yaitu EPS-nya pada saat kemarin ya Bapak Ibu ya, pada saat ya kemarin dihitung, itu EPS kalau dilihat Bapak Ibu, dibandingkan yang lain, EPS, earning per share, atau secara quarter year on year growth ya, secara antar kuartal dari tahun ke tahun, berarti misalnya quarter quarter year on year itu maksudnya misalnya ini kuartal pertama dibandingin kuartal pertama tahun ini misalnya. Berarti kuartal pertama 2025 dibandingin dengan kuartal pertama 2024 dibandingin dengan kuartal pertama 2023. Nah itu, that's name it, quarter year on year growth seperti itu. Dan jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya dibandingkan big bank lain, si BCA ini sangat bagus. Bahkan hampir menyentuh angka 10%. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini juga bisa lihat itu secara year on year-nya juga. Tentu dari revenue-nya juga ya Bapak Ibu bisa lihat ya. Dari revenue nih Bapak Ibu lihat, silakan bisa dilihat di BCA 6,79%, di BRI minus 0,21%, terus di BMRI itu di 7,89%, dan di BNI itu minus 4,% seperti itu. Tapi dari net income juga ya, net income BCA cukup stabil ya, sangat besar juga, bisa dilihat di angka 50 triliun, di atas 50 triliun seperti itu. Dan earning before interest and tax-nya juga pada saat ini udah menyentuh di angka 69 seperti itu.
Dan juga setelah kita tahu nih dari income statement dan lain sebagainya, dari IPS juga, Bapak Ibu mungkin bisa lihat dari cash flow-nya ya BCA cukup besar dan mungkin bisa dikatakan sangat besar nih. Dan paling besar, cash from operation-nya, cash flow-nya statement-nya itu BCA menghabiskan hampir 59 triliun juga, dan cash from investing-nya 50 triliun, dan juga cash from financing-nya 33 triliun, ya Bapak Ibu ya, dibanding 67 triliun di Bank BMRI. Dan juga di capital expenditure 3 triliun, dan juga di free cash flow di angka 55. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat nih, dari cash from operation, ya, BCA itu berhasil mengumpulkan paling besar, hampir mengumpulkan 60 triliun dari aktivitas operasi si perbankan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perbankannya ini operasionalnya orang nih, para konsumen-konsumen, para investor, para kreditor-kreditor itu lebih percaya kepada Bank BCA. Dan terbukti dari apa ini? Cash from operation-nya lebih tinggi. Dan cash from dari financing-nya atau dari pembiayaannya cukup tinggi. Di angka 33 triliun, Bapak Ibu. Dan ini bisa kelihatan seperti itu. Nah, dari sinilah bisa dapat dikatakan bahwasanya pada intinya, pada kesimpulannya dari book value dan EPS dan lain sebagainya, Bank BCA cukup dapat dikatakan masuk ke dalam aspek yang sangat tinggi atau sangat bergengsi atau yang garda terdepan dibandingin big bank yang lainnya seperti itu. Mungkin kayak gitu buat ini ya bedah kasus mungkin ya atau bedah emiten seperti itu. Tentu masih banyak aspek lain sih. Mungkin ini dilanjutkan untuk pertanyaan ke Mas Hakiki ya. Izin tanya Mas Hakiki, saya sering dengar laku keuangan itu seringkali hanya dipercantik angka-angkanya. Lalu bagaimana tips untuk kita terhindar dan tidak terjebak oleh laporan keuangan yang dimanipulasi? Aspek apa yang perlu kita perhatikan? Wah, ini pertanyaan sering banget ya. Iya. Pastinya terjadi di dunia nyata sekarang gitu, di kondisi sekarang. Oke. Mungkin ketersediaannya Mas Hakiki untuk menjawab. Oke, oke. Ini sebenarnya erat kaitannya kalau mempercantik laporan keuangan ini mungkin Mas Aris nih sering dengar namanya Windows dressing gitu ya biasanya. Jadi Windows dressing itu adalah ketika si perusahaan itu secara annual ya, secara tahunan nih, biasa itu di kuartal keempat. Mereka itu mempercantik laporan keuangan mereka. Entah itu mereka menambahkan atau kayak seharusnya ketika si laporan keuangan itu belum bisa yang dapat dicatat, kan kita tahu ya laporan keuangan kayak misalnya si cash flow ataupun biayaan atau pembiayaan atau beberapa barang yang harusnya itu belum masuk dan belum bisa dapat dicatat, mereka udah mencatat duluan. Nah, ini bentuk salah satu aspek dari mempercantik laporan keuangan, itu salah satu aspeknya. Terus juga kayak mereka melebih-lebihkan dari aset mereka juga. Biasanya ini si perusahaan kenapa melakukan hal ini? Perusahaan itu pada intinya adalah ketika oke, semua dapat dikatakan semua investor ketika di akhir tahun atau ketika di Windows dressing mereka bakalan melakukan aksi profit taking di beberapa perusahaan. Jadi mereka bakalan mencoba untuk mengkalkulasi kembali aset-aset investor atau aset-aset investasi mereka para investor kepada aset-aset investasi yang memiliki peluang yang cukup tinggi. Ya peluang cukup tinggi berarti dari laporan keuangan, entah dari revenue-nya bagus dan lain sebagainya. Tentu kalau kita ngeliat kayak gini, yang pertama Bapak Ibu perlu namanya mengetahui si perusahaan itu tentu bergerak di bidang apa. Itu satu nih. Ini simpelnya aja mungkin. Yang kedua adalah ada kabar apa? Newsnya apa? Si perusahaan. Kok dia perusahaannya bagus, tapi nggak ada news. Nah ini juga bisa didapat dikatakan kayak berbahaya. Berbahaya kenapa? Loh kok ini bagus banget kalau misalnya dibandingin tahun yang lalu. Misalnya. Dia hampir margin atau perbedaan atau selisihnya mungkin sekitar 10 atau 15% dari misalnya revenue atau misalnya dari net income. Wah, ada apa? Kayak gitu. Ada apa dan lain sebagainya. Mungkin sampai 20%, ada yang sampai kayak jor-joran menaikkan harga itu. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin misalnya lihat kayak tadi yang mungkin saya katakan tadi adalah Bapak Ibu bisa ngelihat prospek. Tentu kalau Bapak Ibu brand ya. Brand misalnya Barito Renobas Energi, Barito Pacific juga. Terus ada Chandra Asli Pacific juga. Terus ada Chandra Daya Investasi. Terus juga mungkin kalau yang lain ada PIK 2 yaitu Pantai Indah Kapuk atau PANI ya, seperti itu. Kan ada prospek lain. Bapak Ibu bisa lihat, oh ini prospeknya seperti ini. Oh dia dimiliki oleh konglomerasi, mungkin bisa dikatakan bahwa saya si konglomerasi misalnya Pak Prajugo Pangestu. Mungkin kalau yang lain ya kita bahas yang lain lah. Konglomerasi sebenarnya banyak. Mungkin dari ada BRMS, ada Bumi juga dan BRMS ya biasanya kayak gitu. Jadi mereka ini mempercantik perusahaan mereka
Bapak Ibu bisa melihat who's behind the companies gitu. Kenapa saya mengatakan Prajogo Pangestu, mengapa saya mengatakan Aguan dan lain sebagainya. Para konglomerasi ini memiliki kepentingan yang mana mereka mempertahankan aset mereka, mempertahankan kekayaan mereka, bahkan menambah net worth mereka, sehingga mereka nggak bakalan keluar dari si perusahaan ini, kayak gitu. Sehingga Bapak Ibu tahu nih, yakin, oh perusahaan ini memang layak untuk diinvestasikan, seperti itu. Ada barrier kepercayaan, ada barrier trust dari para investor-investor seperti itu. Dan mungkin Bapak Ibu bisa lihat tuh dari mungkin pergerakan arus investasi mungkin atau dari money flow. Apakah ketika si perusahaannya bagus itu ternyata Bapak Ibu mungkin saya masih ragu nih. Oke, Bapak Ibu lihat dalam jangka waktu mungkin sebulan, 2 bulan dari kuartal pertama, sebulan atau 2 bulannya sampai bulan Februari, Bapak Ibu lihat apakah memang ada perusahaan investasi yang memang atau big money bisa dikatakan money flow masuk kepada perusahaan tersebut seperti itu. Kalau memang ternyata nggak ada, oke, Bapak Ibu bisa tahan seperti itu. Itu ya mungkin salah satu. Tentu yang aspek ketiganya Bapak Ibu harus ada terlihat akuntabel ya tentunya. Mungkin perusahaan-perusahaan kayak harus diaudit dengan hasil audit dari perusahaan-perusahaan auditor yang terpercaya seperti itu. Itu mungkin menjadi salah satu barrier yang cukup untuk namanya Bapak Ibu agar terhindar dari beberapa perusahaan-perusahaan bodong yang mempercantik laporan keuangan mereka. Seperti itu sih. Boleh. Saya kembalikan ke kamu, Tia. Boleh kamu, Tia? Oke, terima kasih banyak Mas Hakiki dan juga Mbak Asri ya udah menjawab pertanyaannya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang belum sempat kita jawab. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ya Mas ya sama Mbak Asri juga kalau misalnya teman-teman ada follow up question gitu ya. Atau juga bisa dikomunikasikan dan juga didiskusikan di grup kita. Gitu. Sit Stop. Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi.